Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di minggu kelima ini kami boleh terus dikuatkan. Dan hari ini kami mau belajar bagaimana murid yang disertai itu benar-benar bisa kami alami. Terkait dengan perintah Tuhan untuk menjadikan murid, biarlah kami boleh menjadi murid itu terlebih dahulu. Tuhan berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ini semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bergabung bersama di Gereja Kristen Jakarta, channel YouTube kita. Dan hari ini kita mau belajar di minggu kelima tentang satu topik. Tema kita adalah murid yang disertai. Dan saudara, selama 5 minggu sepanjang bulan Juli ini kita terus diingatkan tentang penyertaan Tuhan. Di minggu pertama kita belajar tentang bagaimana nyanyian murid Kristus di tengah tekanan, penderitaan, situasi yang apapun saudara dan saya hadapi, kita tetap bisa menyanyikan satu nyanyian tentang Kristus yang sudah menyelamatkan dan menebus kita. Dan jiwa seperti itulah yang Tuhan suka ketika kita bisa terus bernyanyi tentang Dia ketika masalah datang. Minggu kedua kita belajar tentang Tuhan yang ada dan selalu ada. Dia mengerti keadaan kita. Dia hadir pada waktu kita susah, pada waktu kita senang. Dan disitulah kita juga bisa mengalami bagaimana pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di minggu ketiga kita belajar tentang Tuhan yang memampukan. Belajar dari Musa bagaimana seorang pemimpin dimampukan oleh Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Dan minggu keempat, minggu lalu kita belajar penolong yang pasti. Satu bagian yang kita juga belajar bagaimana Yesaya waktu itu mengingatkan kita tentang kita jangan takut dan gelisah. Oleh karena Tuhanlah yang memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang penuh kemenangan. Dan hari ini saudara, kita belajar tentang murid yang disertai. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Sekali lagi, Matius pasal 28 16 sampai 20. Saya bacakan bagi kita sekalian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, kita tahu murid yang disertai adalah seorang yang betul-betul mengasihi Kristus, mengerti apa menjadi alasan hidupnya untuk bisa mengikut Yesus. Dan murid yang disertai itu Bapak Ibu Saudara adalah kita, anak-anaknya, saudara dan saya. Pada bagian ini saya mau highlight di ayat 19 dan ayat 20. Amanat agung adalah bukan hanya sekedar pesan yang diberitakan menurut Edmund Chan, tetapi juga sebuah berita yang harus dihidupi terlebih dahulu. Dan kita telah melakukan hal ini. Gereja kita sudah banyak bermisi. Dan kita tahu banyak yang sedang dilakukan, banyak yang sudah didoakan. Dan kita terus menjaga supaya ini bisa konsisten. Dan bagaimana murid yang disertai ini memiliki sebuah hati yang terus berapi-api untuk Tuhan. Tapi bukan sekedar hanya semangatnya saja, namun juga kedalamannya. Bukan sekedar aktivitasnya belaka, tapi sebuah relasi yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan itulah yang akan kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Saudara, ada hal yang menarik tentang amanat agung ini Bapak Ibu. Di dalam bukunya Edmund Chan mengatakan ada 7 kesalahpahaman tentang amanat agung. Saya bagikan 2 saja saudara. Yang pertama saudara, amanat agung itu bukan sekedar hanya pergi. Bukan sekedar hanya doing, bukan sekedar hanya melakukan, tetapi juga menjadi Bapak Ibu. Apa perbedaannya melakukan dan menjadi? Melakukan itu penuh dengan aktivitas-aktivitas saudara. Kita banyak sekali melakukan aktivitas.
Sebelum pandemi ini saudara, kita rutin Gereja Kristen Jakarta, khususnya Departemen Misi. Minimal 1 tahun kita pergi ke NTT dan juga ke Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, itu bagus, itu penting. Tetapi bukan hanya sekedar kita bisa pergi untuk melakukan aktivitas rutin sebelum pandemi, saudara. Tetapi apa yang kita lakukan itu betul-betul kita seimbangkan dengan pemahaman relasi kita dengan Allah di dalam Yesus yang telah menebus kita. Itulah sebabnya kesalahpahaman amanat agung ini sering sekali terjadi dalam gereja-gereja Tuhan. Mereka hanya bisa melakukan, mereka hanya bisa do, tapi mereka lupa ada being, yaitu menjadi. Jadi antara melakukan dan menjadi itu harus seimbang, Bapak Ibu. Dan disitulah Edmund Chan mengatakan bahwa menjadi orang-orang seperti Kristus, murid-murid yang disertai oleh Kristus adalah orang-orang yang menyelaraskan hidupnya dengan Yesus. Bukan hanya memegang teguh perintahnya untuk pergi, saudara, tetapi juga menyelaraskan hidupnya menjadi seorang murid yang disertai. Kesalahpahaman yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seringkali amanat agung ini hanya ditujukan kepada rohaniwan, para hamba-hamba Tuhan. Padahal sebenarnya tidak. Agen utama daripada penginjilan adalah kita semua, murid Kristus, saudara dan saya. Kita semua sebagai gereja Tuhan adalah murid-murid Yesus. Ketika kita diutus oleh Tuhan, ketika dibimbing oleh Tuhan, maka kita mau belajar bahwa bukan sekedar para misionaris, bukan sekedar para pendeta, bukan sekedar para guru Injil, tetapi saudara dan saya, setiap kita yang mengaku adalah murid Kristus adalah agen utama daripada penginjilan. Oleh karena itu, dari dua kesalahpahaman ini, saudara, kita mau belajar bagaimana sebenarnya konsep amanat agung itu dikerjakan oleh gereja Tuhan, tubuh Kristus. Saudara, menarik di ayat yang ke-19, di situ ada 3 kata dikatakan pergilah, jadikanlah, dan baptislah, saudara. 3 kata ini, saudara, kalau kita bedah mulai dari kata pergilah. Saudara, ketika kita pergi, itu berarti kita sudah dicari terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Ketika kita pergi, itu bukan karena kemampuan dan skill kita, bukan karena kapasitas kita, bukan karena semua hal yang kita miliki mungkin. Entah itu fasilitas, entah itu peralatan, semua hal yang kita perlukan untuk bermisi. Apakah itu dana, tapi itu yang bukan utamanya, saudara. Ketika kita pergi, sebenarnya Tuhan sudah mencari kita terlebih dahulu. Dan itulah yang dikerjakan oleh Kristus di tengah-tengah apa yang dia rasakan bersama dengan para murid. Yaitu ketika mereka berkumpul, ketika Yesus sudah bangkit kembali, ketika dia memberikan pesan ini, Yesus merangkumkan semua hal-hal yang sudah dikatakan, yang sudah diajarkan kepada para murid. Ketika mereka sudah siap, mereka diajak untuk pergilah, saudara. Maka ketika kita mau pergi buat Tuhan, adakah hati kita sudah dicari oleh Tuhan terlebih dahulu? Saudara, orang-orang yang berani pergi oleh Tuhan adalah orang-orang yang hatinya sudah disentuh oleh karya keselamatan Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan itu yang mencari saudara dan saya. Itulah intinya ketika kita diminta untuk pergi, saudara. Orang-orang yang pergi adalah orang-orang yang sudah mengerti apa makna konsep penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang pergi ini, Bapak Ibu Saudara, bukan orang-orang yang hanya sekedar pergi dan tidak diperlengkapi. Tetapi dia pergi dengan sebuah keputusan yang kuat di dalam Kristus. Dia pergi dengan sebuah pergumulan di dalam Kristus. Dia pergi dengan sebuah komitmen dan tekad di dalam Kristus. Itu sebabnya kalimat pergi, baptis, dan ajarkanlah, saudara. Itu menjadi satu paket ketika kita mau menjadi muridnya Tuhan Yesus. Dan mari kita sama-sama memaknai ulang apa arti dari pergi ini, saudara. Mengingat beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kita pernah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan, khususnya bagi orang-orang muda, saudara. Saya ingat ada waktu di mana kita bisa berkumpul bersama dan merayakan
Bagaimana kita menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah dunia ini. Dulu saya ingat sekali kita melakukan berbagai macam kegiatan. Mulai dari bagaimana kita melihat hobi anak muda untuk dipakai oleh Tuhan. Dari situ kita membuat sebuah camp. Di situ kita bisa melihat bagaimana anak-anak muda ini bisa menjadi diri mereka sendiri. Mereka yang pintar fotografi, mereka yang bisa menari, mereka yang bisa olahraga, mereka yang bisa melakukan segala macam hobi, saudara. Itu semua kita pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Oh saudara, waktu itu kita semangat sekali, kita melakukan penginjilan itu. Kita mencari orang-orang yang belum percaya Yesus. Kita ikutkan mereka di dalam lomba. Dan kita tahu ini sebuah perjalanan journey kita bersama-sama. Tetapi kita tahu juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada hal-hal di lapangan yang seringkali kita lihat itu menjadi sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan banyak perubahan-perubahan yang harus dijalankan Bapak Ibu. Dan setelah itu kita follow up dengan komunitas-komunitas yang ada. Dan dengan follow up itu saudara, kita bisa melihat berbagai macam talenta dari anak-anak muda kita. Berbagai macam pemahaman tentang siapa diri mereka. Dan bagaimana mereka yang sudah diselamatkan sekarang menghidupi keselamatan melalui hobi-hobi mereka saudara. Dan itu kita lakukan. Lalu pandemi datang dan sepertinya semuanya tidak baik-baik saja saudara. Kita dipaksa mulai lagi dari nol. Maka pergi membutuhkan sebuah pemahaman yang utuh tentang bukan hanya semangat saja, tapi sebuah kedalaman bersama dengan Yesus. Itu hal yang pertama yang ingin di-highlight di ayat ini, saudara. Hal yang kedua, baptislah. Saudara, baptis bukan hanya berkaitan dengan sakramen. Baptis bukan hanya sekedar menjadi anggota gereja. Baptis bukan sekedar mengetahui semua pelajaran-pelajaran di kelas yang sudah disediakan. Tetapi baptis menekankan kesatuan kita dengan Tuhan Yesus. Bagaimana saudara dan saya benar-benar betul-betul memahami apa artinya Yesus di dalam aku dan aku di dalam Yesus. Saudara, mari kita refleksikan ini dengan sungguh-sungguh. Seberapa banyak dari kita yang perlu memaknai ulang arti baptisan ini Bapak Ibu. Baptis menjadi sebuah hal yang penting. Bagaimana pertobatan, lahir baru, dan menjadi seorang murid, itu merupakan sebuah proses yang harus dilewati bersama dengan orang-orang lingkaran yang kita kasihi. Entah itu komunitas kita, entah itu keluarga kita. Orang-orang yang memahami betapa kita perlu one of another. Kita tidak berjalan sendirian dalam mengalami pimpinan Tuhan ini. Murid yang disertai, saudara, bukan hanya dia mengetahui arti kata pergi, tetapi dia juga ngerti apa artinya baptis. Ketika mereka sudah mengalami itu, maka mereka juga akan mendorong orang-orang lain untuk menyatu dengan Kristus di dalam proses baptisan itu, saudara. Pemahaman kita harus selaras dengan hati kita. Kalau kita banyak pengetahuan tentang apapun terkait dengan iman Kristen kita, dan entah kenapa ketika kita tidak mendaratkan hal itu Bapak Ibu, maka something wrong. Ada sesuatu yang salah terjadi. Dalam kehidupan kita mengikut Yesus, kita seringkali bimbang, kita seringkali ragu. Tapi percayakah saudara, bahwa ketika kita menjadi seorang murid yang disertai, maka kita bisa melakukan amanat agung ini terlebih ketika kita menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Saudara, pesan ini ditujukan kepada Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kepada murid-murid yang sudah mereka dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Dan masih berlangsung sampai abad 21 ini, saudara. Melihat sejarah gereja banyak sekali. Pertumbuhan-pertumbuhan terjadi. Gereja bisa maju dan bisa mundur di dalam pemahaman tentang amanat agung ini. Ini adalah isi hati Tuhan untuk bangsa-bangsa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita memaknai ulang dengan satu kesegaran dan pemahaman yang baru tentang inti baptislah. Bukan sekedar ikut menjadi anggota gereja. Bukan sekedar dapat sertifikat atau piagam dari gereja. Tapi satu spiritualitas,
kerohanian yang betul-betul memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dari situlah kita bisa belajar bahwa murid yang disertai diberikan sebuah pimpinan oleh Tuhan, mulai dari pergi sampai baptis, dan yang ketiga, ajarlah, saudara. Saudara, kata ajarlah ini bukan lagi sekedar knowledge di dalam pembinaan-pembinaan yang kita ketahui sampai saat ini. Tantangan utama di dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan adalah di tahap melakukannya, menghidupinya, saudara. Disitulah tantangan terbesar. Kalau kita hanya sekedar menyediakan pengajaran-pengajaran yang banyak tanpa kita endapkan dan tanpa kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka jangan heran kita menjadi orang-orang Kristen yang tahu banyak hal, tapi di dalam pengalaman kerohanian kita bersama dengan Kristus, kita nol besar di sana. Itu sebabnya banyak sekali orang yang mengutip John Stott, J.I. Packer, dan orang-orang yang betul-betul mengetahui apa artinya kedalaman. Bukan sekedar melebar ke samping, tetapi punya kedalaman yang kuat akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam keadaan seperti ini, ketika kita terus diuji dan dimurnikan, dan kita mau recovery pelan-pelan, saudara, kita perlu anugerah Tuhan untuk kita bisa melakukan kebenarannya. Dan percayalah saudara, di dalam kehidupan kita mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, ini akan menyegarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah milik Kristus dan bukan milik dunia ini. Saudara, amanat agung sekali lagi menjadi sebuah perintah Tuhan Yesus untuk kita hidupi terlebih dahulu. Dan mulai dari situlah kita melihat perkembangan banyak sekali kekristenan menyebar. Mulai dari rasul-rasul, Paulus misalnya. Melalui Paulus, kekristenan tersebar ke hampir seluruh Eropa, saudara. Melalui Injil yang diberitakan, semua orang mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita melihat ini secara seimbang. Bagaimana pergi, bagaimana dibaptis, dan bagaimana mengajarkan kebenaran firman Tuhan, itu menjadi satu hal yang utuh ketika kita mau menjadi muridnya Tuhan Yesus, saudara. Maukah saudara dan saya pada pagi hari ini benar-benar mengalami hal-hal seperti ini, saudara? Bapak, Ibu, seringkali di dalam sebuah gereja, kita mendapatkan sebuah pemahaman yang berbeda tentang penginjilan dan juga pemuritan, tentang misi dan juga menjadi murid. Saudara, sekali lagi, ini tidak dibedakan. Ini satu kesatuan. Penginjilan, misi, dan pemuritan adalah sebuah kesatuan. Yesus melakukan itu, murid-murid melakukan itu, dan kita pun melakukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita melakukannya secara bersama-sama atau terpisah? Apakah kita memiliki sebuah pemahaman kalau misi berdiri sendiri, pemuritan berdiri sendiri? Atau ini bisa kita satukan di dalam terang firman Tuhan. Dan kita belajar bagaimana murid yang disertai itu secara utuh, secara penuh. Itu menjadi sebuah journey together. Sebuah perjalanan rohani kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, teman dekat kita. Sehingga kita bisa menjadikan orang lain murid Kristus seperti Yesus sudah menjadikan kita terlebih dahulu muridnya. Seorang yang sudah diselamatkan, ditebus oleh darahnya. Dan itu yang kita sedang kerjakan bersama-sama. Saudara, tahun ini kita rindu bersama-sama. Kita bisa menjalankan ini dengan seimbang. Sekali lagi, murid yang disertai adalah murid yang mempunyai pemahaman yang utuh tentang amanat agung. Bukan sekedar melakukan, bukan sekedar aktivitas, tapi menjadi terlebih dahulu. Dan menjadi itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lakukan dengan memahami apa arti pergi, baptis, dan ajar. Dan ketiga kata partisipasi ini, saudara, itu memberikan satu gambaran tentang kemuritan yang sesungguhnya. Saudara, menarik juga kalau kita kaitkan ke atas.
Kenapa para murid itu punya semacam janji atau meeting atau pertemuan dengan Yesus di Galilea, saudara? Kenapa Galilea? Galilea adalah tempat di mana banyak orang, saudara. Galilea bukan hanya orang-orang Yahudi. Galilea adalah tempat di mana orang-orang dari bangsa-bangsa lain juga berada. Yesus sengaja memilih tempat itu supaya dia bisa memberikan pemahaman bahwa Injil Kerajaan Allah bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Dan disitulah inti daripada pesan itu diberitakan. Ketika Galilea menjadi satu target, kita katakan target untuk bagaimana Injil itu akhirnya dipahami, Injil itu akhirnya diterima, Injil itu menjadi bagian daripada hidup orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Sekarang mereka bisa menerima Yesus dengan sepenuh hati. Saudara, ini yang menjadi penekanan daripada amanat agung. Dari amanat agung ini kita bisa belajar bagaimana kita sekarang mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita bergereja secara praktis. Saudara, di dalam gereja kita tahu ada banyak pilar-pilar yang kita ketahui dari berbagai macam teori pertumbuhan gereja, saudara ya. Salah satu pilarnya adalah pilar persekutuan, lalu ada pilar pemuritan, lalu ada pilar penginjilan. Saudara, berbagai pilar itu perlu kita pahami ulang lagi ketika kita melihat amanat agung ini. Masing-masing pilar itu bukan berdiri sendiri-sendiri. Ataupun bukan berarti kalau saya sudah ikut persekutuan, sudah lama maka sekarang saya ikut pemuritan. Lalu setelah saya ikut pemuritan sudah lama saya ikut penginjilan. Bukan hanya sekedar satu tektokan dari satu titik A ke titik B ke titik C dan demikian seterusnya. Bukan itu, saudara. Tetapi sebuah perubahan hidup. Apakah perubahan hidup ini betul-betul terjadi dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi? Perubahan hidup inilah yang menentukan apakah pilar-pilar itu bisa kita lihat dengan kacamata yang segar sekarang ini. Bukan hanya sekedar banyak kegiatan di gereja. Yang kita tahu ini juga kita sedang recovery, pelan-pelan kita bisa ibadah, dan kita bisa melaksanakan setiap hal-hal yang sepertinya biasa kita laksanakan, Bapak Ibu. Sekali lagi, intinya adalah perubahan hidup. Di dalam amanat agung, penekanan perubahan hidup ini pun ada, saudara. Dan gimana kita berubah itu disertai oleh Tuhan. Dan bagaimana perubahan hidup ini akan dilihat oleh orang lain. Dan orang lain yang melihat perubahan hidup kita juga akan merubah hidupnya. Dan disitulah indahnya, saudara. Bagaimana kita menjadi murid Tuhan Yesus. Edmund Chan berkata, bukan program yang mengubah orang, tetapi orang yang mengubah orang, saudara. Saudara, hal ini juga kita mau kaitkan dengan beberapa hal yang kita sedang kerjakan terkait dengan kelompok-kelompok kecil misalnya. Kita rindu punya komunitas. Beberapa GKJ punya beberapa komunitas. Gereja Kristen Jakarta punya kelompok-kelompok kecil. Itu bagus dan itu baik. Tapi pertanyaan besarnya apa? Apakah komunitas ini, saudara, bertumbuh? Apakah komunitas ini berbagi? Apakah komunitas ini benar-benar berdampak kepada diri kita sendiri maupun orang-orang yang kita layani? Sekali lagi, ketika kita melihat amanat agung ini, maka komunitas kita, di tempat kita, di masing-masing cabang dan lokal, harusnya menjadi komunitas yang hangat, komunitas yang benar-benar mengerti, bukan hanya sekedar berkumpul dengan kelompok sekian orang, tapi betul-betul menghidupi firman. Belum lagi ada yang berkata, apakah amanat agung ini membenturkan antara kualitas dengan kuantitas? Pertumbuhan ini apakah pertumbuhan angka atau pertumbuhan kerohanian? Dua-duanya, Bapak Ibu Saudara, itu bisa berjalan. Kuantitas dan kualitas itu bisa kita sama-sama seimbangkan di dalam terang firman Tuhan. Pada masa rasul-rasul, ketika mereka berapi-api untuk Allah di dalam Kristus. Bahkan Alkitab memberikan angka ribuan orang bertobat, saudara. Bukankah itu kuantitas? Tetapi kita juga melihat bagaimana mereka juga memiliki kualitas.
Menjadi seorang yang bukan hanya berkobar-kobar demi Kristus, tapi mereka juga mengalami itu dan mereka tahu itu bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk dibagikan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi antara kualitas dan kuantitas tidak perlu dibenturkan, Bapak Ibu. Tapi yang paling penting di antara kuantitas dan kualitas itu adalah ketaatan kita. Ketaatan kita. Ketaatan menjadi harga yang mutlak, saudara. Yang tidak bisa ditawar. Disitulah poin penting penekanan bagaimana murid yang disertai ini. Oleh karena ketaatannya maka Tuhan bisa menyertai dia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mengalami hal ini. Dalam pemahaman kita yang sudah mungkin puluhan tahun tentang amanat agung. Mari kita lihat dalam perspektif yang baru. Dan kita boleh menjalaninya sebagai seorang murid yang disertai oleh Tuhan. Saudara, berdoa untuk setiap gereja Kristen Jakarta di masing-masing cabang. Ketika kita dulu sempat sekali mau pergi bermisi dan mengadopsi satu sekolah atau desa. Saya percaya di masing-masing lokal kita melakukan ini. Baik ada di Kalimantan Barat ataupun di daerah lain, saudara. Saudara doakan supaya hal-hal itu terus continue. Bukan hanya sekedar hit and run. Kita berdoa supaya hal-hal itu benar-benar di follow up dengan baik. Bagaimana desa atau sekolah yang diadopsi itu. Bukan sekedar kita mau dan kita pengen. Tapi bagaimana kehendak Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kita yang bermisi ke Kalimantan Barat, mengadopsi beberapa desa ataupun sekolah-sekolah. Biarlah ini menjadi sebuah kerinduan yang bukan hanya lahir dari semangat untuk menginjili, tapi juga semangat dari hati yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan. Sehingga kita melihat ada banyak hal yang kita bisa kerjakan, bukan sekedar tergesa-gesa atau terburu-buru, tetapi sebuah pekerjaan di ladang Tuhan yang penuh dengan doa, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Dan itu kita lakukan bersama dengan Kristus. Saya berdoa gereja Kristen Jakarta, masing-masing cabang, masing-masing lokal, bisa melakukan isi hati Tuhan. Ketika dia mau bangsa-bangsa menjadi penginjilan bagi dia. Maukah saudara pagi hari ini bersama dengan firman Tuhan yang kita baca, memiliki kerinduan bersama, sebagai murid yang disertai, punya pemahaman yang benar tentang amanat agung. Punya hal-hal yang diperlukan ketika kita bermisi kepada orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan disinilah letak kekuatan daripada pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sempurna kepada anak-anaknya. Saudara, orang-orang seperti David Livingstone, orang-orang seperti Hudson Taylor, orang-orang seperti Horatio Spafford adalah orang-orang yang dunia ini tidak mengerti mereka mengapa melakukan hal-hal seperti itu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul tahu dengan yakin dan pasti bagaimana darah Kristus itu menebus mereka. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berani berkorban, berani maju dengan banyak tantangan, bahkan penderitaan sampai kematian. Saudara, di minggu kelima ini, kita bukan sekedar mengingatkan kembali untuk misi Allah di tengah-tengah gereja kita. Tapi kita juga ingin mengubah hati kita untuk tidak lagi melihat secara berbeda antara misi dengan murid Tuhan Yesus, antara penginjilan dengan pemuritan. Maka mari bergandengan tangan, kita yakin gereja Kristen Jakarta yang kita kasihi ini bisa maju di dalam pemahaman kita tentang amanat agung. Biarlah gereja kita Tuhan pimpin melalui orang-orang, melalui saudara dan saya. Kita bersatu hati untuk memenangkan jiwa. Bukan kita yang memenangkan, tapi Kristus di dalam dan melalui kita. Maukah Bapak Ibu Saudara hari ini membuka hati untuk penyertaan Tuhan sebagai murid yang disertai.
Itulah yang menjadi kekuatan kita. Saya percaya saudara dan saya akan terus dikuatkan dengan penyertaan Tuhan. Jadilah murid Kristus yang sungguh-sungguh, yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Berikanlah hati kita untuk dipakai oleh Tuhan melalui setiap area kehidupan kita. Saudara yang melayani di gereja, saudara yang buka toko di marketplace, saudara yang bekerja, saudara yang menjadi guru, saudara yang menjadi karyawan, apapun profesi kita, maukah kita membawa hati kita untuk dipakai Tuhan di marketplace, sehingga kita menjadi seorang murid yang disertai. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami belajar tentang amanat agung. Kami percaya ini bukan sekedar perintah untuk dikerjakan, tetapi lebih kepada mandat yang harus kami hidupi terlebih dahulu. Berikanlah kami hati untuk kami tidak menyalahpahami tentang amanat agung ini. Bukan sekedar melakukan, tapi menjadi terlebih dahulu. Bukan untuk hanya misionaris dan para hamba Tuhan, tetapi untuk setiap kami yang mengaku murid Tuhan Yesus. Dan di sini kami belajar 3 kata yang penting ketika Tuhan memberikan perintah kepada para murid untuk pergi, baptis dan ajar. Biarlah 3 kata kerja partisipatif ini benar-benar kami hidupi. Kami mau diperlengkapi oleh Tuhan, dan janji Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Biarlah kami melihat sekeliling kami, mulai yang paling terdekat, yaitu keluarga kami, untuk kami bisa membagikan kasih Kristus kepada mereka. Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang sudah Engkau kerjakan di dalam dan melalui kami. Berkatilah Gereja Kristen Jakarta, supaya kami bisa sama-sama bergandengan tangan untuk melakukan mandat, perintah, amanat agung ini. Terpujilah nama-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.